Aku pikir kesetiaan adalah diam dan menunggu. Aku percaya cinta berarti selalu mengalah. Tapi ketika kebenaran terbuka, aku sadar, yang paling lama kubohongi adalah diriku sendiri. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Hesti sudah hafal suara jarum jam di dinding ruang tamu. Setiap detiknya seperti mengetuk kesabarannya pelan-pelan, tanpa ampun. Jam menunjukkan hampir pukul 10 malam ketika ia kembali melirik layar ponselnya. Tidak ada pesan baru. Tidak ada panggilan tak terjawab. Nama Rangga masih terdiam di daftar chat, sama seperti malam-malam sebelumnya. Ia menarik napas dalam, lalu mengembuskannya perlahan, seolah sedang meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua ini wajar. Suaminya bekerja di luar kota. Pekerjaan memang melelahkan. Begitulah kalimat yang selalu ia ulang di kepala, seperti doa yang dipaksakan agar terdengar masuk akal. Di dapur, sup yang ia masak sejak sore sudah dingin. Hesti tetap menuangkannya ke mangkuk, memanaskannya kembali meski tahu ia akan memakannya sendirian. Tangannya bergerak otomatis, terlatih menjadi istri yang menunggu. Tidak ada gerakan yang terburu-buru, tidak ada nada kesal. Semua dilakukan dengan tenang. Terlalu tenang untuk seseorang yang sebenarnya sedang menahan kecewa. Ponselnya akhirnya bergetar. Maaf ya. Rapat mendadak. Nggak bisa pulang. Minggu depan aku ganti. Hesti membaca pesan itu 2 kali. Kata, maaf, terasa ringan. Hampir seperti formalitas. Jari-jarinya menggantung di atas layar. Ingin bertanya lebih banyak. Ingin menumpahkan rasa lelah yang sejak siang ia simpan. Tapi seperti biasa, pesan yang ia ketik hanya 1 baris pendek. Iya, hati-hati di jalan. Jangan lupa makan. Ia menekan kirim sebelum keberaniannya tumbuh terlalu jauh. Setelah itu, dadanya terasa kosong. Bukan marah, bukan sedih yang meledak, melainkan rasa kalah yang sunyi. Rasa bahwa ia kembali memilih diam. Hesti duduk di kursi makan, sendoknya bergerak pelan. Setiap suapan terasa hambar. Ia ingat bagaimana dulu, di awal pernikahan, Rangga selalu berjanji akan pulang sesering mungkin. Dulu, setiap janji yang batal selalu disertai penjelasan panjang. Sekarang, hanya 1 kalimat pendek, dan Hesti diharapkan mengerti. Ia memang selalu mengerti. Atau lebih tepatnya, selalu memaksa diri untuk mengerti. Ketika ponselnya kembali bergetar, kali ini nama Bu Ratna muncul di layar. Ibunya. Hesti sempat ragu, lalu mengangkat panggilan itu. Kamu belum tidur. Suara Bu Ratna terdengar lembut, tapi ada nada khawatir yang tak pernah benar-benar bisa disembunyikan. Belum, Bu, jawab Hesti pelan. Baru selesai makan. Rangga pulang. Pertanyaan itu membuat Hesti terdiam sesaat. Ia bisa saja berbohong, mengatakan suaminya lembur. Tapi entah kenapa, malam ini ia terlalu lelah untuk memoles kenyataan. Belum. Katanya masih kerja. Di seberang sana, Bu Ratna menghela napas. Namanya juga kerja. Hes, kamu harus sabar. Jangan jadi istri yang suka menuntut. Kalimat itu familiar. Hesti sudah mendengarnya sejak awal menikah. Ia mengangguk meski tahu ibunya tak bisa melihat. Iya, Bu. Hesti tahu. Kamu kan tahu sendiri, laki-laki itu kalau ditekan malah menjauh. Lanjut Bu Ratna. Nada suaranya penuh niat baik. Kamu sudah benar selama ini. Nurut. Jangan berubah. Hesti memejamkan mata. Kata benar itu terasa ganjil. Benar menurut siapa? Tapi ia tidak membantah. Tidak pernah. Setelah panggilan ditutup, rumah kembali sunyi. Hesti berdiri di depan jendela, menatap jalan yang gelap. Setiap kali ada suara kendaraan lewat, hatinya refleks berharap. Dan setiap kali harapan itu tidak terwujud, ia kembali mengajarkan dirinya untuk menerima. Di kamar, Hesti membuka lemari. Pakaian Rangga tersusun rapi, sebagian bahkan masih beraroma deterjen yang ia pilih khusus. Ia menyentuh salah satu kemeja suaminya, meremasnya pelan. Ada rasa takut yang tiba-tiba muncul, menyesak di dada. Takut kehilangan. Takut jika ia terlalu banyak bertanya, terlalu banyak meminta, Rangga akan benar-benar menjauh. Ketakutan itu bukan tanpa alasan.
Ia teringat masa kecilnya, ketika ayahnya pergi tanpa pamit dan tak pernah kembali. Ibunya menangis diam-diam, sementara Hesti kecil belajar satu hal. Jangan membuat orang pergi dengan menuntut terlalu banyak. Itulah yang ia bawa sampai sekarang. Itulah yang membuatnya memilih diam setiap kali hatinya terluka. Hesti duduk di tepi ranjang, memandangi ponselnya lagi. Tangannya gemetar sedikit. Ada dorongan kecil, hampir tak terasa, untuk menulis pesan lain. Bukan keluhan. Hanya pertanyaan sederhana. Kapan kita bisa benar-benar bicara? Ia menatap kalimat itu lama. Jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Mengirim pesan itu terasa seperti melangkah ke wilayah berbahaya. Wilayah yang selama ini ia hindari. Setelah beberapa detik yang terasa panjang, Hesti menghapus kalimat itu. Ia meletakkan ponselnya terbalik di atas meja, mencoba menenangkan napasnya. Namun malam itu, untuk pertama kalinya, ia menyadari satu hal yang membuat dadanya semakin sesak. Diam ternyata tidak lagi membuatnya merasa aman. Diam justru membuatnya perlahan menghilang. Dan pikiran itu, kecil tapi tajam, menjadi tekanan baru yang tidak bisa ia abaikan begitu saja. Pagi itu, Hesti bangun dengan kepala terasa berat. Pikiran tentang pesan yang hampir ia kirimkan pada Rangga semalam masih menempel, seperti bayangan yang enggan pergi. Ia menatap ponselnya di meja kecil samping ranjang. Tidak ada kabar baru. Perasaan yang kemarin hanya berupa kegelisahan samar kini berubah menjadi lelah yang nyata, mengendap di dada sejak ia membuka mata. Hesti tetap bangun, merapikan tempat tidur, lalu menuju dapur. Rutinitas pagi selalu menjadi caranya menenangkan diri. Air mendidih, cangkir teh hangat, dan suara sendok beradu dengan gelas memberinya rasa kendali kecil atas hidupnya. Tapi pagi ini, gerakannya terasa lebih lambat, seolah tubuhnya ikut mempertanyakan. Sampai kapan semua ini harus ia jalani dengan cara yang sama? Belum lama ia duduk, ponselnya berdering. Nama Bu Ratna kembali muncul. Hesti mengangkatnya tanpa ragu. "Kamu kedengaran capek kemarin," kata ibunya, tanpa basa-basi. Nada suaranya tidak menghakimi, tapi penuh kekhawatiran yang dibungkus dengan kebiasaan lama. "Sedikit, Bu," jawab Hesti jujur. Ia menatap meja. Jarinya menggambar lingkaran kecil di permukaan kayu. Rangga jarang pulang. Bu Ratna terdiam sejenak, lalu berkata, "Hesti, dengarkan ibu. Kamu itu istri. Tugasmu mendukung, bukan menuntut. Kalau kamu terus merasa kurang, nanti kamu sendiri yang sakit." Kalimat itu menusuk, bukan karena kasar, tapi karena begitu akrab. Hesti tahu ibunya bicara dari pengalaman hidupnya sendiri. Namun, mendengar nasihat itu pagi ini membuat hatinya terasa semakin sempit. "Ibu cuma nggak mau kamu kehilangan rumah tangga," lanjut Bu Ratna. "Sabar itu bukan kalah. Jangan banyak tanya, jangan banyak protes." Hesti mengangguk lagi. Refleks. "Iya, Bu." Hesti ngerti. Panggilan ditutup, meninggalkan Hesti dengan perasaan campur aduk. Ada bagian dari dirinya yang ingin membantah, mengatakan bahwa ia sudah terlalu sabar. Tapi bagian lain, yang lebih besar, masih takut melawan. Ia menelan nasihat itu seperti pil pahit, berharap rasa perihnya akan cepat hilang. Menjelang siang, Hesti menerima pesan singkat dari Rangga. "Aku pulang sebentar sore ini. Jangan kemana-mana." Pesan itu tidak disertai tanya, apalagi permintaan. Hesti membaca kalimat itu dengan jantung berdegup. Ada rasa lega karena Rangga akan pulang, tapi juga ketegangan yang tiba-tiba muncul. Ia langsung bangkit, mulai membersihkan rumah, memasak makanan kesukaan suaminya. Tubuhnya bergerak cepat, seolah waktu singkat yang Rangga berikan harus diisi dengan kesempurnaan. Sore hari, suara kunci di pintu membuat Hesti menoleh cepat. Rangga masuk tanpa senyum, tanpa pelukan. Tas kerjanya ia letakkan begitu saja di sofa. "Kamu masak apa?" tanyanya datar, bahkan sebelum benar-benar menatap Hesti. "Ayam bumbu kesukaan kamu," jawab Hesti, berusaha terdengar ceria. Ia melangkah mendekat, ingin membantu melepas jaket Rangga, tapi suaminya menghindar halus. "Nanti aja," kata Rangga singkat. Ia duduk, menyalakan ponsel, jarinya sibuk menggulir layar. Hesti berdiri beberapa detik, lalu mundur ke dapur. Dadanya terasa sedikit sesak. Ia berusaha menepis perasaan itu dengan fokus pada masakan. Ketika ia menyajikan makanan,
Rangga makan tanpa komentar, tanpa pujian. Hanya sesekali mengernyit. Kurang asin, ucap Rangga akhirnya. Hesti tersenyum kecil. Aku tambahin, ya. Besok kalau aku pulang lagi, jangan masak yang ribet, lanjut Rangga. Aku capek. Kamu harus ngerti. Kata harus itu membuat Hesti terdiam. Ia mengangguk pelan. Iya. Setelah makan, Rangga merebahkan diri di sofa. Pijitin bentar. Bahu aku pegal. Hesti ragu sepersekian detik. Tubuhnya sendiri lelah. Kakinya pegal sejak pagi. Tapi ia mendekat juga, mulai memijat bahu Rangga. Tidak ada ucapan terima kasih. Tidak ada tatapan hangat. Hanya tuntutan yang dianggap wajar. Saat jari-jarinya bekerja, Hesti menyadari sesuatu yang membuat matanya panas. Rangga pulang, tapi ia tetap merasa sendirian. Kehadiran fisik suaminya tidak membawa kedekatan, hanya mempertegas jarak yang tak terlihat. Malam itu, Rangga mandi dan langsung tertidur. Tidak ada percakapan, tidak ada cerita. Hesti berbaring di sisi ranjang, menatap langit-langit. Kata-kata ibunya terngiang, bercampur dengan sikap dingin Rangga. Jangan menuntut. Sabar. Tapi untuk pertama kalinya, Hesti bertanya dalam hati, apakah dia benar-benar menjaga rumah tangganya, atau justru mengajarinya menerima rasa lelah sebagai hal yang normal? Ia menggenggam selimut erat-erat. Ada keputusan kecil yang mulai terbentuk, belum berani diucapkan, tapi cukup berbahaya untuk mengguncang ketenangannya sendiri. Jika Rangga pulang lagi, Hesti ingin mencoba bicara, meski hanya satu kalimat jujur. Pikiran itu membuat jantungnya berdebar, menandai tekanan batin baru yang tak bisa lagi ia abaikan. Hesti bangun dengan tubuh kaku dan mata yang terasa perih. Malam tadi ia hampir tidak tidur. Pikiran tentang kalimat yang ingin ia ucapkan pada Rangga, kalimat jujur yang sederhana, terus berputar tanpa menemukan jalan keluar. Rangga sudah berangkat subuh tadi, meninggalkan rumah dalam keadaan senyap, seperti tidak pernah ada rencana pulang bersama istrinya sendiri. Di dapur, Hesti duduk lebih lama dari biasanya. Teh di cangkirnya mendingin tanpa ia sentuh. Ada perasaan asing yang menggelayut, bukan marah, bukan sedih yang meledak, melainkan kehampaan yang membuatnya enggan bergerak. Ia sadar dirinya makin sering diam, bahkan pada dirinya sendiri. Siang itu, Dewi datang ke rumah. Ia datang tanpa banyak basa-basi, membawa 2 gelas kopi take away dan tatapan yang langsung mengamati wajah Hesti. Sebagai sahabat yang sudah mengenal Hesti sejak sebelum menikah, Dewi tahu kapan diam Hesti bukan sekadar lelah. Kamu kurusan, kata Dewi sambil meletakkan kopi di meja. Nada suaranya netral, tapi matanya tajam, mengamati. Dan kamu gak banyak ngomong. Biasanya kamu yang cerewet. Hesti tersenyum tipis. Capek aja. Dewi tidak langsung membantah. Ia duduk berhadapan, menyandarkan punggung ke kursi. Capek itu wajar. Tapi kamu bukan cuma capek. Kamu kayak, menarik diri. Kalimat itu membuat Hesti menunduk. Jari-jarinya meremas tisu di meja. Ia ingin menyangkal, tapi tenggorokannya terasa kering. Diamnya menjadi jawaban yang terlalu jelas. Ada apa sama Rangga? Tanya Dewi akhirnya, langsung ke inti. Tidak menghakimi, tapi juga tidak mengelak. Hesti menghela napas panjang. Nggak ada apa-apa. Jawabnya cepat, terlalu cepat. Dia cuma sibuk. Dewi mengangkat alis. Hes, aku kenal kamu. Kalau cuma sibuk, kamu masih bisa cerita sambil ketawa. Ini beda. Kata beda itu menusuk. Hesti merasakan dadanya mengencang. Ia akhirnya berkata pelan, aku cuma ngerasa, aku nggak punya ruang buat nanya. Takut salah. Dewi menyandarkan tubuhnya ke depan. Salah kenapa? Nanya ke suami sendiri. Hesti menggeleng. Takut dibilang nggak tahu diri. Rangga kerja jauh, capek. Ibu juga selalu bilang aku jangan banyak nuntut. Mendengar itu, Dewi terdiam sejenak. Ia menatap Hesti dengan ekspresi campur aduk antara prihatin dan kesal yang ditahan. Kamu sadar nggak? Kamu lagi ngecilin diri sendiri. Hesti menelan ludah. Kata-kata itu terasa besar. Aku cuma nggak mau jadi beban, katanya lirih. Dan dengan begitu, kamu jadi beban buat diri kamu sendiri. Balas Dewi. Suaranya tetap tenang tapi tegas. Hes, bertanya itu bukan menuntut. Jujur itu bukan melawan.
Hesti menggeleng pelan. Kamu nggak ngerti. Kalau aku mulai nanya, nanti semuanya bisa jadi ribut. Aku takut. Kalau aku buka mulut, dia malah menjauh. Ketakutan itu keluar begitu saja, membuat mata Hesti berkaca-kaca. Dewi tidak langsung menimpali. Ia membiarkan keheningan sebentar, memberi ruang pada perasaan yang akhirnya muncul ke permukaan. Hesti, kata Dewi pelan, kalau seseorang menjauh hanya karena kamu jujur, berarti jaraknya memang sudah ada dari awal. Kalimat itu membuat Hesti terdiam. Ia merasa seolah ada retakan kecil di dalam dirinya. Halus, nyaris tak terdengar, tapi nyata. Retakan antara keyakinan lama bahwa diam adalah cara bertahan, dan kemungkinan baru bahwa diam justru melukai. Sore itu, setelah Dewi pulang, rumah kembali sunyi. Tapi kesunyian kali ini terasa berbeda. Hesti tidak langsung membersihkan atau memasak. Ia duduk di ruang tamu, menatap ponselnya yang tergeletak di meja. Nama Rangga ada di layar, tanpa pesan baru. Ia teringat percakapan dengan Dewi, terutama satu kalimat yang terus bergema. Bertanya itu bukan menuntut. Kalimat itu membuat jantungnya berdebar dengan cara yang tidak nyaman. Hesti membuka aplikasi pesan. Ia mengetik pelan, berhenti, menghapus, lalu mengetik lagi. Kalimat yang sama seperti 2 malam lalu muncul kembali, seolah menuntut untuk diperhatikan. Kapan kita bisa benar-benar ngobrol? Ia menatap layar itu lama. Jemarinya dingin. Dalam benaknya, suara Bu Ratna, sikap dingin Rangga, dan tatapan Dewi bercampur jadi satu. Ada ketakutan besar jika pesan itu dikirim. Takut dianggap istri yang tidak tahu diri, takut memicu jarak yang lebih jauh. Namun ada juga rasa lain yang baru ia kenali. Takut jika ia terus diam, dirinya akan hilang sepenuhnya. Hesti menarik napas, lalu meletakkan ponselnya tanpa menekan kirim. Keputusan itu terasa aman, tapi juga menyakitkan. Retakan kecil di batinnya kini jelas terasa, memaksa dirinya menyadari bahwa ketenangan yang ia jaga selama ini mulai rapuh. Malam turun perlahan, dan bersama gelapnya, Hesti tahu satu hal. Ia tidak bisa selamanya bersembunyi di balik diam. Ketakutan itu belum membuatnya berani, tapi cukup untuk menggoyahkan keyakinan lama yang selama ini ia pegang erat. Retakan kecil itu tidak hilang keesokan harinya. Ia justru ikut bangun bersama Hesti, duduk diam di dadanya saat ia menyapu halaman dan menjemur pakaian. Percakapan dengan Dewi masih terngiang, terutama kalimat tentang kejujuran yang terus Hesti dorong menjauh karena takut. Diam kembali ia pilih, tapi kali ini diam itu tidak lagi terasa netral. Ada rasa bersalah pada dirinya sendiri yang pelan-pelan tumbuh. Menjelang siang, ponselnya bergetar. Nama Rangga muncul. Bukan pesan panjang, hanya satu kalimat singkat. Aku kirim kurir ke rumah. Tolong tanda tanganin berkasnya ya. Tidak ada penjelasan. Tidak ada sapaan. Hesti membaca pesan itu beberapa kali, mencoba menebak maksudnya. Berkas apa? Untuk apa? Jemarinya refleks ingin bertanya, tapi berhenti di udara. Ia mengingat bagaimana setiap pertanyaan sering berakhir dengan nada Rangga yang tidak sabar. Oke, balasnya akhirnya. Jawaban itu terasa ringan di layar, tapi berat di dada. Tak lama kemudian, bel rumah berbunyi. Seorang kurir menyerahkan amplop coklat tebal. Hesti menerimanya dengan senyum sopan, lalu menutup pintu. Di ruang tamu, ia membuka amplop itu perlahan. Beberapa lembar dokumen keuangan tersusun rapi, dipenuhi istilah yang tidak sepenuhnya ia pahami. Ada angka-angka besar, ada kolom tanda tangan di bagian bawah. Hesti duduk. Napasnya sedikit tercekat. Ia bukan buta soal uang, tapi Rangga selalu mengurus hal-hal seperti ini sendiri. Selama ini, ia percaya. Selalu percaya. Tapi kali ini, rasa ragu muncul tanpa diundang. Ia membaca satu halaman, lalu halaman berikutnya. Beberapa istilah terasa asing. Ada bagian yang menyebutkan persetujuan bersama, tanggung jawab bersama. Keningnya berkerut. Ia mengambil ponsel, membuka chat Rangga. Ini soal apa, Mas? Pesan itu terkirim. Hesti menunggu, matanya terpaku pada tanda centang. Beberapa menit berlalu sebelum balasan muncul. Urusan kerja. Aman. Tinggal tanda tangan aja. Kalimat itu pendek, seperti perintah halus yang dibungkus kepercayaan sepihak. Hesti menatap layar lama.
Ada dorongan kuat untuk bertanya lagi, meminta penjelasan lebih jelas. Retakan kecil di batinnya seolah bergetar, mendorongnya maju. Namun bayangan Rangga yang dingin, suara ibunya yang meminta ia tidak menuntut, semua muncul bersamaan. Hesti merasa seperti berdiri di persimpangan kecil, bertanya dan berisiko, atau diam dan tetap menjadi istri yang baik. Aku cuma tanda tangan, gumamnya pelan, seolah sedang meyakinkan diri sendiri. Ini suamiku. Tangannya bergetar saat mengambil pulpen. Ujung pulpen menyentuh kertas, berhenti sejenak. Detik itu terasa panjang. Untuk pertama kalinya, ia sadar betapa sedikitnya ia dilibatkan dalam hidup Rangga. Bukan hanya soal pekerjaan, tapi soal keputusan yang juga membawa namanya. Akhirnya, ia menandatangani dokumen itu. Satu persatu. Setiap goresan tinta terasa seperti penyerahan kecil yang tidak ia pahami sepenuhnya. Setelah selesai, ia memasukkan kembali berkas ke dalam amplop, menyerahkannya pada kurir yang datang menjemput. Pintu tertutup. Rumah kembali sunyi. Hesti duduk lama di ruang tamu, menatap tangannya sendiri. Ada rasa kosong yang berbeda dari sebelumnya. Bukan hanya lelah karena menunggu, tapi perasaan tersisih. Seolah hidup Rangga berjalan di jalurnya sendiri, dan ia hanya diminta menyetujui dari pinggir tanpa pernah diajak melihat peta. Sore itu, Rangga pulang sebentar. Tidak lama, hanya untuk berganti pakaian. Hesti berdiri di dapur, ragu apakah harus menyinggung soal dokumen tadi. Jantungnya berdebar saat Rangga melewatinya tanpa menoleh. "Mas," panggil Hesti akhirnya. Suaranya lebih pelan dari yang ia rencanakan. Rangga berhenti sebentar. "Kenapa?" "Dokumen tadi." Hesti menggantungkan kalimatnya, memilih kata dengan hati-hati. "Itu tentang apa?" Rangga menghela napas, jelas terdengar tidak sabar. "Hesti, aku kan udah bilang itu urusan kerja. Kamu nggak perlu pusing. Yang penting aku tanggung jawab." Kata nggak perlu pusing terasa seperti batas yang ditarik tegas. Hesti mengangguk kecil. "Iya." Rangga melanjutkan langkahnya, mengambil tas, lalu keluar rumah lagi tanpa menoleh. Pintu tertutup dengan bunyi pelan, tapi di telinga Hesti terdengar keras. Ia berdiri sendiri di dapur, merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya dalam pernikahannya. Perasaan tidak dianggap sebagai bagian dari keputusan. Bukan dimarahi, bukan disakiti secara langsung, tapi dikesampingkan. Malam turun. Hesti duduk di kamar, membuka ponselnya. Tangannya kembali mengetik kalimat yang sama, tapi kali ini berbeda. Bukan pertanyaan tentang waktu bicara, melainkan sesuatu yang lebih sederhana, namun terasa lebih berani. "Mas, lain kali kalau soal besar, aku pengen ngerti juga." Ia menatap layar lama. Jantungnya berdetak cepat. Mengirim pesan itu terasa seperti melanggar aturan tak tertulis yang selama ini ia patuhi. Tapi juga terasa jujur. Setelah beberapa detik, Hesti menekan kirim. Pesan itu meluncur, kecil tapi berisiko. Dan bersama itu, tekanan baru mengendap di dadanya. Karena untuk pertama kalinya, ia tidak hanya diam, tapi juga mulai berharap akan jawaban yang mungkin tidak ingin ia dengar. Pesan yang Hesti kirim semalam tidak pernah dibalas. Pagi itu, ia bangun dengan dada terasa penuh, seolah ada sesuatu yang menggantung dan menolak jatuh. Ia tidak menyesal telah mengirim pesan itu, tapi penantian tanpa jawaban membuat pikirannya berkelindan. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa berharap pada kejelasan dari Rangga sama melelahkannya dengan menunggu kepulangannya. Hesti berusaha kembali ke rutinitas. Ia menyapu, mencuci piring, dan menata rumah seperti biasa. Namun kali ini, ada jarak antara tubuhnya yang bergerak dan pikirannya yang tak bisa diam. Setiap sudut rumah mengingatkannya pada satu hal. Ia hidup berdampingan dengan seseorang yang keputusannya tak pernah ia pahami sepenuhnya. Saat ia sedang melipat pakaian di ruang tengah, ponselnya berdering. Nomor tak dikenal. Hesti sempat ragu, lalu mengangkatnya. "Selamat pagi, ini dengan Ibu Hesti." Suara di seberang terdengar formal, sedikit terburu-buru. "Iya, saya sendiri," jawab Hesti. "Saya Surya, atasan Mas Rangga di kantor pusat," lanjut suara itu. Nada bicaranya sopan, tapi jelas menyimpan urgensi. "Maaf mengganggu, saya sudah beberapa kali menghubungi Mas Rangga sejak pagi, tapi tidak bisa tersambung." Hesti menegakkan punggungnya. Nama itu tidak asing,
Rangga pernah menyebutnya sekilas sebagai atasan yang tegas. Oh, iya, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Sebenarnya ini urusan kantor yang cukup mendesak, kata Pak Surya. Mas Rangga biasanya responsif. Tapi hari ini ponselnya mati. Saya pikir mungkin beliau sedang bersama keluarga, jadi saya coba hubungi ibu. Kalimat itu membuat jantung Hesti berdegup lebih cepat. Bersama keluarga? Ulangnya pelan, hampir seperti bertanya pada dirinya sendiri. Iya, jawab Pak Surya tanpa curiga. Mas Rangga beberapa kali izin mendadak dengan alasan keluarga. Saya maklum, tentu saja. Tapi hari ini kami benar-benar butuh konfirmasi. Hesti terdiam. Kata-kata itu berputar di kepalanya. Beberapa kali izin. Alasan keluarga. Ia berusaha menjaga suaranya tetap tenang. Saya tidak tahu, Pak. Rangga tidak di rumah. Di seberang sana, Pak Surya terdengar menghela napas singkat. Oh, begitu. Baiklah, kalau ibu sempat, tolong sampaikan pada Mas Rangga untuk segera menghubungi saya. Iya, Pak, jawab Hesti. Nanti saya sampaikan. Panggilan berakhir. Hesti menurunkan ponselnya perlahan. Tangannya terasa dingin. Ia duduk di sofa, memandang kosong ke depan. Informasi itu tidak langsung terasa seperti pukulan, melainkan seperti bisikan yang pelan tapi mengusik. Rangga sering izin dengan alasan keluarga. Keluarga yang mana? Selama ini, setiap kali Rangga tidak bisa dihubungi, Hesti mengira ia sedang bekerja. Rapat, perjalanan, keletihan. Tapi kata-kata Pak Surya membuka kemungkinan lain yang tidak pernah berani ia pikirkan. Bukan kecurigaan yang jelas, hanya kabut tipis yang membuat pandangannya goyah. Hesti mencoba menepisnya. Mungkin maksudnya aku, pikirnya. Mungkin Rangga pakai alasan keluarga untuk hal-hal kecil. Ia ingin percaya pada penjelasan paling aman. Namun rasa tidak nyaman itu tidak pergi. Ia mengambil ponsel dan membuka chat Rangga. Pesan semalam masih tanpa balasan. Dengan ragu, ia mengetik lagi. Mas, Pak Surya tadi nelpon. Katanya perlu hubungi kamu soal kantor. Pesan itu terkirim. Hesti menunggu. 5 menit. 10 menit. Tidak ada tanda-tanda dibaca. Siang menjelang, dan kebingungan Hesti perlahan berubah bentuk. Jika kemarin ia hanya merasa tidak dilibatkan, hari ini ia merasa tidak tahu apa-apa. Ada perbedaan besar antara dua perasaan itu, dan yang kedua jauh lebih mengganggu. Ia teringat kembali dokumen yang ia tanda tangani tanpa penjelasan. Teringat sikap Rangga yang selalu menutup percakapan dengan dalih lelah. Teringat betapa seringnya ia menunggu tanpa tahu apa yang sebenarnya ia tunggu. Sore hari, Hesti keluar rumah untuk membeli kebutuhan dapur. Udara di luar terasa panas, tapi pikirannya lebih sesak. Setiap langkahnya di jalan kecil dekat rumah diiringi pertanyaan yang sama. Seberapa banyak hidup Rangga yang tidak ia kenal? Saat kembali, ponselnya akhirnya bergetar. Pesan dari Rangga. Iya, nanti aku hubungi. Lagi nggak bisa. Jawaban itu singkat, tanpa penjelasan, tanpa menyinggung soal izin keluarga. Hesti menatap layar lama. Dulu, pesan seperti itu cukup baginya. Sekarang, ada bagian dalam dirinya yang menolak tenang. Ia duduk di tepi ranjang, memandangi ponsel di tangannya. Ia ingin bertanya, kamu di mana? Keluarga yang mana? Tapi kata-kata itu terasa terlalu besar untuk dikirim begitu saja. Ketakutan lama kembali muncul. Takut dianggap curiga, takut dianggap tidak tahu diri. Namun bersamaan dengan itu, ada perasaan baru yang pelan-pelan menguat. Takut jika ia terus menelan kebingungan ini sendirian, ia akan kehilangan pegangan atas kenyataan. Malam turun dengan sunyi yang menekan. Hesti tidak mengirim pesan lagi. Tapi kali ini, diamnya bukan karena yakin, melainkan karena ia mulai menyimpan satu hal yang belum pernah ia simpan sebelumnya dalam pernikahannya. Kecurigaan kecil yang belum berbentuk, tapi cukup untuk membuat hatinya tidak lagi sepenuhnya percaya. Kecurigaan kecil itu tidak menghilang setelah malam berganti. Ia justru ikut berjalan bersama Hesti sejak pagi, seperti bayangan yang menempel di punggungnya. Ia masih melakukan rutinitas yang sama, membersihkan rumah, memasak, menata. Namun ada jarak baru antara apa yang ia lakukan dan apa yang ia rasakan. Setiap gerakan terasa lebih sadar.
seolah ia tidak lagi sepenuhnya percaya pada alasan-alasan yang dulu mudah ia terima. Menjelang siang, Hesti menerima pesan dari Rangga. "Sore ini aku lewat rumah bentar. Ada teman kantor ikut." Pesan itu membuat Hesti tertegun. "Teman kantor?" Ia menjawab singkat, lalu bersiap. Ada perasaan campur aduk, tegang dan berharap, karena kehadiran orang lain selalu membawa kemungkinan yang tidak terduga. Sore hari, Rangga datang bersama seorang pria sebaya dengannya. Pria itu tersenyum ramah, menyalami Hesti dengan percaya diri. "Ini Tono," kata Rangga singkat. "Rekan kerjaku." "Salam kenal, Mbak," ujar Tono, nada suaranya santai. Tatapannya cepat, lalu berpindah, seolah terbiasa mengamati sekitar dengan hati-hati. Hesti membalas senyum itu. "Silakan duduk. Saya buatkan minum." Di dapur, Hesti menyiapkan teh sambil mendengarkan suara obrolan samar dari ruang tamu. Rangga dan Tono berbicara tentang pekerjaan, target, dan jadwal. Semua terdengar normal. Terlalu normal. Namun saat Hesti mengantarkan minuman, Tono tersenyum kecil sambil berkata, "Mas Rangga ini sekarang enak, Mbak. Di sana sudah mapan." Kata itu, mapan, terucap ringan, nyaris tanpa beban. Tapi bagi Hesti, rasanya seperti sesuatu yang jatuh ke lantai dan pecah tanpa suara. "Mapan." Hesti mengulang pelan, masih berdiri sambil memegang nampan. Ia menatap Tono, lalu Rangga, mencoba menangkap reaksi. Rangga mengangkat bahu. "Ah, Tono lebay. Maksudnya kerjaanku lumayan stabil." Tono tertawa singkat, terlalu cepat. Iya, maksud saya gitu." Hesti duduk perlahan. Jantungnya berdetak lebih cepat. "Maksudnya mapan gimana?" tanyanya, berusaha terdengar santai. "Mas kan sering bilang masih susah di sana." Udara di ruangan itu berubah. Tono menghindari tatapan Hesti, menyesap tehnya dengan gerakan canggung. "Ah, Mbak, saya salah ngomong. Namanya juga kerja, ya naik turun." Rangga ikut tertawa kecil. "Makanya, jangan dengerin dia." Tapi Hesti tidak tertawa. Ada sesuatu yang tidak selaras antara kata dan ekspresi. Sudah mapan bukanlah istilah yang biasa digunakan untuk kondisi naik turun. Dan cara Tono menarik diri dari percakapan itu terasa terlalu cepat, seolah ia baru saja menyentuh batas yang tidak seharusnya. Obrolan beralih ke topik lain. Rangga bicara lebih banyak, menutup celah dengan cerita-cerita ringan. Tono ikut mengangguk, tertawa seperlunya. Hesti mendengarkan, tapi pikirannya tertinggal pada satu kalimat itu. Ia merasa seperti orang asing yang duduk di ruang tamunya sendiri. Tak lama kemudian, Rangga dan Tono pamit. Rangga hanya berkata singkat, "Aku berangkat lagi. Kamu di rumah saja." Tidak ada pertanyaan. Tidak ada penjelasan. Pintu tertutup, meninggalkan Hesti dengan keheningan yang terasa semakin berat. Ia membereskan gelas-gelas di meja, tangannya bergerak mekanis. Kepalanya dipenuhi ulang-alik kata mapan. Selama ini, Rangga selalu bicara tentang penghematan, tentang menunda, tentang sabar. Ia tidak pernah merasa berhak tahu lebih jauh. Tapi kini, ada celah yang terbuka, kecil, tapi cukup untuk mengganggu fondasi kepercayaannya. Hesti duduk di sofa, menatap dinding. Ia mengingat percakapan dengan Pak Surya tentang izin keluarga, dokumen keuangan yang ia tanda tangani tanpa penjelasan, dan kini ucapan Tono yang ditarik kembali dengan tergesa. Semua potongan itu belum membentuk gambar utuh, tapi cukup untuk menimbulkan tekanan yang nyata. Ia membuka ponselnya, ragu. Jemarinya bergerak pelan, menuliskan pesan pada Rangga. "Tadi Tono bilang kamu sudah mapan di sana. Maksudnya apa?" Pesan itu dikirim. Detik-detik berikutnya terasa panjang. Hesti menatap layar, menunggu tanda dibaca. Beberapa menit berlalu. Tidak ada jawaban. Ia menghela napas, lalu menutup ponsel. Di dadanya, kecurigaan tidak lagi samar. Ia belum berani menyebutnya dengan kata yang lebih keras, tapi ia tahu satu hal. Ia tidak bisa lagi mengabaikan ketidaksinkronan ini sebagai kesalahpahaman biasa. Malam itu, sebelum tidur, Hesti berdiri di depan lemari, menatap koper kecil yang jarang ia gunakan. Sebuah pikiran melintas, belum berupa rencana, hanya kemungkinan yang membuat jantungnya berdegup lebih cepat.
Bagaimana jika suatu hari aku melihat sendiri? Pikiran itu membuatnya takut, tapi juga memberi rasa kendali yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dengan tekanan batin yang semakin menekan, Hesti mematikan lampu, membawa satu keputusan kecil yang berisiko ke dalam gelap. Ia tidak akan lagi menelan setiap penjelasan tanpa mencoba memahami kebenarannya sendiri. Malam-malam Hesti tidak lagi utuh. Ia sering terbangun tanpa mimpi, dengan dada yang terasa sesak dan pikiran yang berlari ke arah yang sama berulang-ulang. Jam di dinding menunjukkan pukul 2 pagi ketika ia kembali membuka mata, menatap langit-langit kamar yang gelap. Di sisi ranjang, tempat Rangga seharusnya ada, hanya tersisa dingin yang membuat kesunyian terasa lebih nyata. Ia bangkit perlahan, berjalan ke dapur, menuang segelas air. Tangannya gemetar halus. Beberapa hari terakhir, ia jarang benar-benar lapar. Makanan hanya ia sentuh sekadarnya, lebih karena kewajiban daripada keinginan. Tubuhnya mulai memberi tanda, tapi pikirannya terlalu sibuk untuk peduli. Kecurigaan yang dulu samar kini menekan dari berbagai arah. Bukan dengan teriakan, melainkan dengan pertanyaan-pertanyaan kecil yang tidak pernah terjawab. Ucapan Tono, telepon Pak Surya, dokumen keuangan, semua berputar menjadi satu lingkaran yang membuat Hesti sulit bernapas. Pagi itu, Rangga menelepon. Suaranya terdengar terburu-buru, seperti biasa. "Kamu kenapa sih akhir-akhir ini?" tanya Rangga tanpa pembuka. "Chat kamu banyak tanya." Hesti menggenggam ponsel erat. Inilah kesempatan yang selama ini ia takuti dan tunggu. "Aku cuma ngerasa kita jarang komunikasi," jawabnya pelan, berusaha menjaga nada suaranya. "Aku sering gak tahu kamu di mana, lagi ngapain." Di seberang sana, Rangga mendengus. "Kamu terlalu sensitif, Hes. Aku kerja. Kamu tahu itu." Kata sensitif membuat perut Hesti mengeras. "Aku nggak marah," katanya cepat, refleks membela diri. "Aku cuma pengin ngerti." "Kamu pengin ngerti atau pengin nyari masalah?" potong Rangga. Nadanya naik sedikit, cukup untuk membuat Hesti terdiam. "Aku capek, loh. Di luar aku harus mikir kerjaan. Pulang-pulang masih ditanyain." Hesti menelan ludah. Kalimat itu terasa seperti tuduhan yang diselipkan sebagai keluhan. "Aku cuma nanya," ulangnya, kali ini lebih lirih. "Nanya terus itu bikin gak nyaman," lanjut Rangga. "Kamu itu harusnya percaya sama suami sendiri. Jangan bikin aku ngerasa bersalah cuma karena aku sibuk." Perasaan bersalah itu jatuh ke Hesti dengan cepat, seperti beban yang sudah akrab. Ia langsung mengingat semua nasihat tentang istri yang baik, tentang tidak menuntut, tentang menjaga suasana. Suaranya melemah. "Maaf, aku nggak maksud bikin kamu capek." "Ya udah," kata Rangga singkat. "Aku harus masuk rapat." Telepon terputus. Hesti menurunkan ponsel perlahan. Di dadanya, ada rasa perih yang tidak asing, rasa bahwa perasaannya sendiri tidak punya tempat. Ia duduk lama di tepi ranjang, menatap kosong. Pertanyaan-pertanyaan yang tadi terasa sah kini berubah menjadi kesalahan di kepalanya sendiri. Siang itu, Hesti mencoba makan. Ia menyendok nasi, tapi berhenti di tengah jalan. Selera makannya menghilang bersama keinginannya untuk berargumen. Tubuhnya terasa lemas. Ia menyadari bahwa setiap kali Rangga menyebutnya sensitif, ia otomatis menarik diri, seolah perasaannya memang berlebihan. Sore hari, ia keluar rumah sebentar untuk membeli obat sakit kepala. Di apotek, kasir menatapnya sekilas, lalu bertanya dengan nada ramah apakah ia baik-baik saja. Pertanyaan sederhana itu hampir membuat Hesti menangis. Ia hanya mengangguk, tersenyum tipis, dan cepat-cepat pergi. Di rumah, ia berbaring tanpa menyalakan lampu. Ponselnya tergeletak di samping, sunyi. Ia berpikir tentang percakapan tadi. Tentang bagaimana dengan satu kalimat, Rangga mengembalikan semua beban ke pundaknya. Tentang bagaimana ia kembali merasa bersalah karena ingin dekat. Namun kali ini, perasaan bersalah itu tidak sepenuhnya menutup kecurigaan. Keduanya bertabrakan di dalam dirinya, menciptakan ketegangan yang membuatnya sulit diam. Ia mulai bertanya-tanya, jika ia memang hanya sensitif, mengapa rasa gelisah ini tidak juga pergi? Malam datang lebih cepat dari yang ia kira. Hesti duduk di ruang tamu, menatap jendela yang gelap. Ia membuka ponselnya, bukan untuk menghubungi Rangga, melainkan membuka kalender.
Tangannya berhenti di satu tanggal beberapa minggu ke depan. Ia menghitung cepat. Hari libur. Jadwal kosong. Sebuah keputusan kecil mulai terbentuk. Masih rapuh. Masih diselimuti rasa takut. Bukan untuk menuduh. Bukan untuk ribut. Hanya untuk melihat dengan mata sendiri. Pikiran itu membuat jantungnya berdegup kencang. Hesti menutup ponsel, menarik napas panjang. Perasaan bersalah masih ada, menekan dari satu sisi. Tapi dari sisi lain, kecurigaan yang semakin kuat menuntut ruang. Dan untuk pertama kalinya, Hesti tidak langsung menekan salah satunya. Ia membiarkan keduanya ada, bersiap menghadapi apapun yang mungkin ia temukan. Keputusan kecil itu tidak hilang semalaman. Ia justru tumbuh di kepala Hesti seperti bisikan yang tidak mau diam. Sejak percakapan terakhir dengan Rangga, tubuhnya terasa semakin lelah, tapi pikirannya terus terjaga. Ia bangun pagi dengan mata sembab, nyaris tanpa tenaga, membawa satu kesadaran baru yang membuat napasnya pendek. Ia tidak bisa lagi menunggu rasa aman datang dari orang lain. Siang itu, Dewi mengajaknya bertemu di sebuah warung kopi kecil dekat rumah. Begitu duduk, Dewi langsung menangkap perubahan di wajah Hesti. Bukan hanya lelah, ada kegelisahan yang menumpuk, seperti seseorang yang sudah terlalu lama menahan beban. "Kamu kelihatan makin kurus," kata Dewi pelan. Tidak menuduh, tidak menggurui. Hesti tersenyum tipis. "Aku susah tidur." Dewi tidak langsung menanggapi. Ia menunggu, memberi ruang. Hesti akhirnya bercerita. Suaranya rendah, nyaris berbisik. Tentang ucapan Rangga yang menyebutnya sensitif. Tentang rasa bersalah yang selalu datang setiap kali ia bertanya. Tentang ketakutan bahwa semua ini mungkin hanya ada di kepalanya sendiri. Saat Hesti berhenti bicara, Dewi menghela napas panjang. "Hes," katanya kemudian, "dengar aku baik-baik. Mencari kebenaran itu bukan berarti kamu mau ribut." Hesti menatap cangkir kopinya. "Tapi kalau ternyata aku salah? Kalau memang aku cuma lebay?" "Kalau kamu salah," jawab Dewi mantap, "kamu akan tahu, dan kamu bisa tenang. Tapi kalau kamu benar dan tetap diam, kamu yang hancur pelan-pelan." Kalimat itu membuat dada Hesti bergetar. Dewi melanjutkan, suaranya lebih lembut. "Ini bukan soal marah atau nggak marah. Ini soal kamu menyelamatkan diri sendiri." Hesti mengangkat wajahnya. Ada air di matanya yang belum jatuh. Selama ini, ia selalu menempatkan dirinya sebagai penjaga ketenangan, rumah tangga, perasaan Rangga, harapan ibunya. Tidak pernah terpikir bahwa ia juga berhak diselamatkan. "Aku takut," katanya jujur. "Kalau aku tahu terlalu banyak, hidupku bisa berubah." Dewi mengangguk. "Iya, bisa. Tapi hidupmu sekarang juga sedang berubah, Hes. Bedanya, sekarang kamu cuma jadi penonton." Kata penonton itu menancap dalam. Hesti terdiam lama. Ada rasa takut yang masih kuat, tapi ada juga sesuatu yang baru. Keinginan untuk tidak lagi dibutakan oleh rasa bersalah. Sore itu, setelah berpisah dengan Dewi, Hesti pulang dengan langkah pelan. Rumah terasa sunyi, tapi pikirannya lebih terang daripada beberapa hari terakhir. Ia membuka ponselnya, menelusuri chat lama dengan Rangga. Jarinya berhenti di satu pesan lama yang dulu tidak pernah ia perhatikan. Alamat kantor Rangga yang dikirim singkat saat awal penempatan kerja, bertahun lalu. Alamat itu terlihat biasa. Sebaris teks yang dulu hanya ia baca sekilas, tanpa rasa ingin tahu. Sekarang, matanya menatap lebih lama. Jantungnya berdegup kencang. Hesti tahu satu hal pasti. Rangga tidak pernah melarangnya datang, tapi juga tidak pernah mengajaknya. Selama ini, ia menganggap itu wajar. Sekarang, anggapan itu mulai retak. Ia menyalin alamat itu ke catatan pribadi di ponselnya. Tangannya sedikit gemetar. Gerakan sederhana itu terasa seperti melanggar aturan tak tertulis dalam pernikahannya. Aturan bahwa ia tidak perlu tahu lebih jauh. Setelah menyimpannya, Hesti meletakkan ponsel dan duduk di tepi ranjang. Napasnya cepat. Ada rasa bersalah yang langsung muncul, berusaha menariknya mundur. "Aku ini istri, bukan penyelidik." Suara lama di kepalanya berbisik. Tapi suara Dewi juga ada, lebih tenang, lebih jujur. Ini bukan untuk marah. Ini untuk bertahan. Malam turun. Rangga mengirim pesan singkat, memberitahu ia akan pulang terlambat lagi.
Hesti membaca pesan itu tanpa menjawab cepat seperti biasanya. Ia menatap layar, lalu meletakkan ponsel dengan keputusan yang terasa asing tapi nyata. Ia tidak akan selalu menjelaskan keberadaannya sendiri jika Rangga tidak pernah menjelaskan miliknya. Di kamar, Hesti membuka lemari dan menatap koper kecil yang jarang dipakai. Ia tidak menyentuhnya. Belum. Tapi keberadaannya kini memiliki arti lain. Bukan lagi sekadar benda mati, melainkan kemungkinan. Hesti berbaring, menatap langit-langit. Ada ketakutan besar yang masih membayang. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sepenuhnya tak berdaya. Menyimpan alamat itu adalah langkah kecil, nyaris tak terlihat oleh siapapun. Namun bagi Hesti, itu adalah keputusan pertama yang benar-benar ia ambil tanpa izin, tanpa restu, dan tanpa meminta pengertian. Keputusan itu membuat jantungnya berdebar sepanjang malam, bukan karena yakin, melainkan karena sadar bahwa ia baru saja membuka pintu menuju kebenaran yang mungkin akan mengubah segalanya. Keputusan itu membawa Hesti ke dalam perjalanan yang terasa lebih panjang dari jarak sebenarnya. Di dalam bus antar kota, ia duduk di dekat jendela, memeluk tas kecil di pangkuannya. Alamat kantor Rangga yang ia simpan diam-diam kini terasa berat, seolah tertulis bukan hanya di ponselnya, tetapi juga di dadanya. Sepanjang perjalanan, ia berulang kali mengatakan pada dirinya sendiri bahwa ia datang untuk memberi kejutan. Hanya itu. Tidak lebih. Namun tubuhnya tidak sepenuhnya percaya pada alasan itu. Telapak tangannya dingin, napasnya pendek. Setiap kali bus berhenti, jantungnya berdegup lebih cepat, seolah mendekati sesuatu yang tak bisa ia hindari. Sesampainya di kota itu, Hesti turun dengan langkah ragu. Kota tempat Rangga bekerja terasa asing, meski namanya sering disebut dalam percakapan singkat mereka. Ia menarik napas dalam, memanggil kembali wajah Dewi dan kata-katanya tentang menyelamatkan diri sendiri. Ia tidak akan marah. Ia tidak akan membuat keributan. Ia hanya ingin melihat. Hesti tidak langsung menuju kantor. Ia berjalan menyusuri trotoar, mengikuti petunjuk di ponselnya. Gedung-gedung menjulang, orang-orang lalu lalang dengan kehidupan masing-masing. Di tengah keramaian itu, Hesti merasa kecil, seperti pengunjung yang tak diundang dalam hidup suaminya. Ketika akhirnya ia sampai di depan gedung kantor Rangga, jam menunjukkan hampir sore. Ia berdiri agak jauh, di balik deretan pohon kecil yang memberi sedikit teduh. Dari tempat itu, ia bisa melihat pintu masuk tanpa harus terlalu mencolok. Jantungnya berdegup keras. Ia merapikan kerudungnya, menenangkan diri. Ini cuma kejutan, katanya dalam hati. Aku akan menyapanya, tersenyum, lalu pulang. Waktu berjalan lambat. Orang-orang keluar masuk gedung. Hesti mulai merasa konyol berdiri di sana dengan harapan yang tak jelas. Saat ia hampir memutuskan untuk pergi, pintu kaca itu terbuka lagi. Rangga keluar. Hesti langsung mengenalinya. Posturnya, cara jalannya, bahu yang sedikit condong ke depan. Dadanya menghangat sejenak karena refleks lama. Rindu yang terbiasa muncul setiap kali melihat suaminya. Kakinya hampir melangkah maju. Namun langkah itu terhenti. Di samping Rangga, berjalan seorang perempuan. Rambutnya terikat rapi, pakaiannya sederhana tapi bersih. Rangga menoleh padanya, berkata sesuatu yang membuat perempuan itu tersenyum kecil. Senyum yang bukan formal. Senyum yang akrab. Hesti membeku. Belum sempat pikirannya memproses apa yang ia lihat. Seorang anak kecil berlari mendahului mereka. Anak itu tertawa, lalu menoleh ke belakang, memanggil Rangga dengan suara nyaring yang tertelan jarak. Rangga tertawa, mengulurkan tangan, menepuk kepala anak itu dengan gerakan yang sangat alami. Gerakan yang terlalu alami. Dunia Hesti berhenti bergerak. Suara kota mendadak menjauh, seolah ia berada di dalam ruang kaca yang kedap. Ia tidak mendengar kata-kata mereka, tapi ia melihat cukup jelas. Cara Rangga berjalan sedikit lebih lambat agar anak itu tidak tertinggal. Cara perempuan itu menepuk punggung anak kecil tersebut dengan kebiasaan yang lahir dari pengulangan. Tidak ada jarak di antara mereka. Hesti merasa dadanya diremas. Napasnya tercekat, matanya panas, tapi tidak ada air mata yang jatuh. Ia ingin menyangkal, mencari penjelasan cepat yang bisa menyelamatkan hatinya. Mungkin itu keponakan, bisiknya. Mungkin itu keluarga rekan kerja. Namun bisikan itu kalah oleh satu hal yang tidak bisa ia abaikan, ekspresi Rangga.
Wajah yang selama ini jarang ia lihat di rumah. Wajah yang ringan, hadir, utuh. Kakinya melemah. Hesti bersandar pada batang pohon di belakangnya agar tidak jatuh. Ia merasa seolah seluruh keberadaannya mengecil, ditarik ke satu titik yang menyakitkan. Semua potongan yang selama ini berserakan, izin keluarga, dokumen, kata mapan, tiba-tiba berdesakan di kepalanya, menuntut diakui. Rangga dan dua sosok itu berjalan menjauh, menuju parkiran. Hesti tidak mengikuti. Ia tidak bisa. Tubuhnya tidak merespons perintah apapun selain bertahan berdiri. Ia menatap punggung Rangga sampai mereka menghilang di tikungan. Tidak ada teriakan. Tidak ada langkah mengejar. Tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya. Yang ada hanya kehancuran yang sunyi. Hesti duduk di bangku taman terdekat tanpa sadar kapan kakinya bergerak. Tangannya gemetar hebat. Ia memeluk tasnya erat-erat, seolah benda itu satu-satunya yang masih nyata. Matanya menatap kosong ke jalanan, tapi pikirannya jauh, ke rumah yang ia rawat sendirian, ke pesan-pesan pendek, ke kepercayaan yang ia jaga dengan mengorbankan dirinya sendiri. Ia ingin menelepon Dewi. Ingin mendengar suara ibunya. Ingin melakukan apapun untuk memastikan bahwa apa yang baru ia lihat bukan kenyataan. Tapi ponselnya tetap berada di dalam tas. Ia tidak sanggup menyentuhnya. Beberapa menit, atau mungkin lebih, berlalu tanpa ia sadari. Ketika akhirnya ia berdiri, matahari sudah condong ke barat. Kota itu kembali bising, tapi bagi Hesti, semuanya terasa jauh. Ia berjalan menjauh dari gedung kantor Rangga, langkahnya pelan, hampir tanpa arah. Dunia yang ia kenal tidak runtuh dengan ledakan. Ia runtuh dengan diam, tanpa saksi, tanpa penjelasan. Dan di tengah kehancuran itu, satu tekanan batin baru lahir, lebih berat dari kecurigaan manapun sebelumnya. Kenyataan bahwa apapun yang akan terjadi setelah hari ini, hidup Hesti tidak akan pernah kembali seperti semula. Hesti menghabiskan malam itu di kamar penginapan murah dekat terminal. Ia tidak menyalakan lampu, hanya membiarkan cahaya kota merayap masuk dari celah gorden. Tubuhnya lelah, tetapi matanya menolak terpejam. Setiap kali ia memejamkan mata, yang muncul adalah punggung Rangga, tawa anak kecil itu, dan perasaan asing yang tak pernah ia kenal sebelumnya, perasaan tergantikan. Pagi datang tanpa benar-benar ia sadari. Ketukan di pintu membuat Hesti terlonjak. Jantungnya langsung berpacu, seolah ketukan itu adalah Rangga yang datang membawa penjelasan. Ia berdiri ragu, menarik napas panjang sebelum membuka pintu. Seorang perempuan berdiri di sana. Usianya tak jauh dari Hesti. Wajahnya pucat, matanya sembab, seolah semalaman tidak tidur. Ia menggenggam ponsel dengan tangan yang sedikit gemetar. Tatapan mereka bertemu, sama-sama kaku. "Kamu, Hesti?" Suara perempuan itu pelan, nyaris seperti bertanya pada dirinya sendiri. Hesti mengangguk. "Iya. Kamu siapa?" Perempuan itu menelan ludah. "Namaku Maya." Nama itu jatuh begitu saja, tapi dadanya Hesti langsung terasa sesak. Maya. Perempuan yang kemarin berdiri di sisi Rangga. Perempuan yang bersama anak kecil itu. "Aku, boleh masuk?" Maya bertanya ragu. "Aku cuma ingin bicara sebentar." Hesti bergeser memberi jalan. Ia tidak tahu dari mana keberanian itu datang, tapi ada sesuatu dalam mata Maya yang membuatnya tidak menutup pintu. Mereka duduk berhadapan di dua kursi kayu kecil. Jarak di antara mereka tidak jauh, tapi terasa seperti jurang. Beberapa detik berlalu tanpa suara. Maya menghela napas panjang lebih dulu. "Aku baru tahu. Semalam," katanya akhirnya. "Dan sejujurnya, aku juga masih gemetar." Hesti tidak menjawab. Ia menunggu, menahan diri agar tidak lebih dulu hancur. Maya menatap tangannya sendiri. Rangga selalu bilang, dia pernah menikah. Katanya sudah lama bercerai. Mantan istrinya tinggal di kota lain. Hidupnya sudah baik-baik saja. Ia mengangkat wajah, menatap Hesti langsung. "Aku kira, kamu itu mantan istri." Kata mantan menghantam Hesti lebih keras dari yang ia duga. Napasnya tercekat. "Aku, masih istrinya," katanya lirih, hampir seperti pengakuan dosa. "Kami belum pernah bercerai." Wajah Maya memucat. Bibirnya bergetar, lalu ia menutupnya rapat-rapat, seolah menahan sesuatu agar tidak runtuh di depan orang asing.
Berarti, suaranya pecah. Berarti selama ini dia bohong ke aku juga. Keheningan kembali turun, lebih berat dari sebelumnya. Dua perempuan itu duduk dengan luka yang sama, hanya dari sisi yang berbeda. Aku tidak datang untuk marah, Maya berkata cepat, seolah takut disalahpahami. Aku juga tidak tahu harus ke siapa. Tapi setelah aku melihatmu kemarin, dan setelah aku cek ulang semuanya, alamat, tanggal, cerita-cerita yang sering berubah, aku sadar ada yang salah. Ia tersenyum pahit. Bertahun-tahun, Hesti. Aku pikir aku sedang membangun keluarga dengan laki-laki yang jujur. Hesti menunduk. Kata bertahun-tahun bergema di kepalanya. Ia bukan satu-satunya yang menunggu. Ia bukan satu-satunya yang percaya. Anak itu. Suara Hesti gemetar. Anakmu. Maya mengangguk perlahan. Iya. Satu anggukan itu cukup untuk membuat dada Hesti seakan runtuh ke dalam. Ia menggenggam ujung kursi, menahan tubuhnya agar tidak goyah. Selama ini ia takut kehilangan Rangga. Ternyata, Rangga telah membangun dunia lain tanpa ia sadari. Aku minta maaf, Maya berkata lirih. Kalau aku tahu dari awal, aku tidak akan. Ini bukan salahmu, Hesti memotong pelan. Kata-kata itu keluar lebih cepat dari pikirannya. Ia terkejut mendengar dirinya sendiri begitu yakin. Dia memang pandai menyembunyikan. Maya menatap Hesti lama, lalu mengangguk kecil. Aku datang bukan cuma untuk menjelaskan. Aku datang karena aku juga bingung harus bagaimana. Aku marah, tapi aku juga takut. Ia terdiam sejenak. Dan jujur, aku tidak mau sendirian menghadapi ini. Kalimat itu membuat Hesti terhenyak. Selama ini, ia selalu sendirian. Menunggu, menahan, memendam. Sekarang, ada seseorang di depannya yang memikul kebohongan yang sama. Apa yang akan kamu lakukan? Tanya Maya. Pertanyaan itu menggantung di udara, berat dan menuntut. Hesti tidak langsung menjawab. Ia menatap lantai, lalu ke jendela, lalu kembali ke wajah Maya. Untuk pertama kalinya sejak menikah, ia menyadari bahwa diam bukan lagi tempat aman. Aku belum tahu, jawab Hesti jujur. Tapi aku tahu satu hal. Aku tidak bisa pura-pura tidak tahu lagi. Maya mengangguk, matanya berkaca-kaca. Aku juga. Mereka duduk berdampingan tanpa saling menyentuh. Tapi untuk pertama kalinya Hesti tidak merasa sendirian dalam lukanya. Namun bersamaan dengan itu, tekanan baru menekan batinnya. Kebenaran ini tidak bisa disimpan selamanya. Dan ketika Maya berkata pelan, Rangga belum tahu aku kesini. Hesti sadar, apapun langkah kecil yang akan ia ambil selanjutnya, risikonya tak lagi hanya tentang hatinya sendiri. Hesti belum sempat memulihkan napasnya sejak pertemuan dengan Maya, ketika ponselnya bergetar tanpa henti. Nama Rangga muncul di layar, berkali-kali, seperti denyut yang memaksa. Ia menatapnya lama, merasakan jari-jarinya dingin. Pada dering ke-14, Hesti akhirnya mengangkat. Kamu di mana? Suara Rangga terdengar terburu-buru, tidak ada sapaan, tidak ada jeda. Nada yang selama ini selalu ia terima sebagai kewajaran. Aku di luar kota, jawab Hesti singkat. Jantungnya berdebar, tapi suaranya berusaha tetap datar. Kita ketemu sekarang, Rangga memotong. Ini gawat. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil dekat stasiun. Rangga datang dengan wajah tegang, rambutnya berantakan, napasnya belum teratur. Ia duduk tanpa menunggu dipersilakan, tangannya gemetar saat meraih gelas air. Kamu sudah ketemu siapa? Tanyanya cepat. Hesti menatapnya. Untuk pertama kalinya, ia tidak menjawab segera. Diamnya membuat Rangga semakin gelisah. Kamu ketemu Maya, ya? Rangga mendesah keras. Aku sudah duga. Nada itu, seolah semua ini hanyalah urutan kejadian yang tak terhindarkan, bukan akibat dari pilihannya sendiri, membuat dada Hesti panas. Kamu sudah duga? Ulangnya pelan. Rangga mengusap wajahnya. Dengar, ini bukan waktunya marah. Keadaan ini rumit. Aku tidak pernah berniat. Tidak pernah berniat apa? Hesti memotong, suaranya bergetar. Bohong? Menikah lagi? Punya anak? Rangga terdiam sesaat, lalu menghela napas panjang. Seperti orang yang kelelahan oleh beban yang bukan ia ciptakan sendiri. Aku terjebak.
katanya. Kondisi pekerjaan di sini, tuntutan, tekanan. Kamu tahu sendiri aku harus bagaimana. Hesti tersenyum pahit. Kata pekerjaan kembali muncul, seperti mantra yang selalu menutup semua pertanyaan. Jadi semua ini salah keadaan? Tanyanya lirih. Bukan salahmu. Rangga mengangkat kepala, menatap Hesti dengan mata memohon. Aku minta kamu mengerti. Kalau ini sampai keluar, habis semuanya. Karierku, reputasiku. Aku bisa kehilangan jabatan. Nama baik keluarga kita juga ikut rusak. Kata kita terdengar asing. Selama bertahun-tahun, Hesti menjaga nama itu sendirian. Apa maumu dariku? Tanya Hesti. Suaranya nyaris tidak terdengar. Rangga mendekatkan kursinya. Tetap diam. Untuk sementara. Anggap ini ujian. Kita selesaikan pelan-pelan. Demi aku. Demi kita. Permohonan itu tidak disertai penyesalan. Tidak ada pengakuan salah yang utuh. Hanya ketakutan akan kehilangan status dan kenyamanan. Hesti merasakan dadanya sesak oleh campuran emosi yang saling bertabrakan. Marah karena dikhianati, malu karena posisinya yang selama ini bodoh, dan takut benar-benar sendirian jika semua ini runtuh. Kalau aku diam, suara Hesti bergetar. Apa yang terjadi padaku? Rangga terdiam. Ia tidak langsung menjawab. Keheningan itu menjadi jawaban yang paling jujur. Kamu kan kuat, kata Rangga akhirnya, lebih pelan. Dari dulu kamu selalu bisa mengerti. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari teriakan manapun. Kuat, ternyata berarti menanggung semuanya sendiri. Hesti menunduk. Ia teringat nasihat Bu Ratna tentang kesabaran, ingat Dewi yang memintanya jujur pada diri sendiri, ingat Maya yang gemetar tapi berani datang mencarinya. Semua suara itu berdesakan di kepalanya. Aku butuh waktu, kata Hesti akhirnya. Rangga segera mengangguk. Terlalu cepat. Iya, ambil waktu. Tapi jangan bicara ke siapapun dulu. Tolong, Hesti. Kata tolong itu terdengar lebih seperti perintah yang dibungkus lembut. Hesti berdiri, kakinya sedikit goyah. Ia menatap Rangga untuk terakhir kalinya sebelum pergi. Lelaki itu tampak lega, seolah yakin ia masih bisa mengendalikan keadaan. Di luar kafe, Hesti menghirup udara dalam-dalam. Tangannya gemetar saat meraih ponsel. Ada pesan masuk dari Dewi yang belum sempat ia balas sejak kemarin. Hesti menatap layar itu lama. Selama ini, diam adalah caranya bertahan. Tapi sekarang, diam terasa seperti mengkhianati dirinya sendiri. Dengan napas tertahan, Hesti mulai mengetik balasan singkat. Sebuah langkah kecil yang mungkin mengubah segalanya. Pesan singkat yang Hesti kirimkan pada Dewi semalam masih menggantung di kepalanya ketika pagi datang. Ia tidak menuliskan detail, hanya satu kalimat jujur yang selama ini selalu ia hindari. Aku ketemu perempuan itu. Setelah mengirimnya, Hesti mematikan ponsel, seolah dengan begitu dunia bisa berhenti sebentar memberi tekanan. Namun dunia tidak pernah benar-benar berhenti. Telepon dari Bu Ratna datang menjelang siang. Nama ibu mertuanya itu muncul di layar, membawa serta rasa bersalah yang otomatis mengencang di dada Hesti. Ia ragu sejenak, lalu mengangkat. Hesti. Suara Bu Ratna terdengar tenang, tapi tegas seperti biasa. Ibu sudah dengar sedikit dari Rangga. Katanya kalian sedang ada masalah. Hesti memejamkan mata. Sedikit, pikirnya. Selalu sedikit. Selalu versi yang aman untuk Rangga. Ibu cuma mau bilang satu hal. Lanjut Bu Ratna tanpa menunggu jawaban. Dalam rumah tangga, yang paling penting itu menjaga keutuhan. Kamu istri sah. Posisi kamu jelas. Jangan bertindak gegabah. Hesti menggenggam ponsel lebih erat. Bu, dia sudah menikah lagi, katanya pelan. Akhirnya berani menyebutkannya langsung. Di seberang sana ada jeda singkat, lalu helaan napas panjang. Ibu tahu itu berat. Tapi memaafkan itu lebih mulia. Hesti. Mengalah sebagai istri sah itu bukan kekalahan. Itu pengorbanan. Kata pengorbanan itu terasa familiar. Bertahun-tahun hidup Hesti disusun dari pengorbanan kecil yang tak pernah dihitung. Menunggu, mengalah, diam. Kalau kamu bicara keluar, Bu Ratna melanjutkan, nadanya mengeras. Nama Rangga rusak. Keluarga ikut tercoreng. Kamu mau itu terjadi? Pertanyaan itu tidak membutuhkan jawaban.
Bu Ratna menutupnya dengan kalimat pamungkas yang selama ini menjadi pagar tak terlihat bagi Hesti. Ibu percaya kamu perempuan yang tahu diri. Telepon berakhir. Hesti menurunkan ponsel perlahan. Kata tahu diri bergema di kepalanya. Seperti garis batas yang selama ini menahannya untuk melangkah keluar. Dadanya terasa sesak, bukan hanya oleh marah, tapi oleh rasa malu yang menempel sejak lama. Malu karena tidak cukup berani, malu karena selalu dipuji saat ia menghilang. Belum sempat ia menenangkan diri, ponselnya kembali bergetar. Kali ini nama Dewi. Aku di bawah, kata Dewi singkat begitu Hesti mengangkat. Boleh naik. Dewi duduk di sofa ruang tamu dengan sikap yang berbeda dari biasanya. Tidak banyak senyum, tidak ada basa-basi. Tatapannya langsung menembus Hesti, seolah membaca kelelahan yang berusaha disembunyikan. Kamu sudah bicara sama Rangga? Tanya Dewi. Hesti mengangguk. Dia minta aku diam. Dan kamu? Dewi mencondongkan tubuh. Aku bingung. Dewi menghela napas, lebih pelan. Hesti, dengar aku baik-baik. Diam itu bukan netral. Diam itu memilih dia. Kalimat itu membuat Hesti tersentak. Ia ingin menyangkal, tapi tidak menemukan celah. Aku tahu kamu takut, lanjut Dewi. Takut sendirian. Takut dianggap istri gagal. Tapi kalau kamu terus diam, yang hancur itu kamu. Pelan-pelan. Hesti menunduk. Air mata yang ia tahan sejak pagi akhirnya jatuh. Aku capek, katanya lirih. Aku nurut seumur hidupku karena aku pikir itu caranya bertahan. Dewi menggeser duduknya. Suaranya tetap lembut tapi tegas. Itu bukan bertahan, Hesti. Itu menghilangkan diri sendiri. Kata-kata itu seperti membuka pintu yang selama ini terkunci rapat. Ingatan Hesti melayang pada masa kecilnya, pada ketakutan ditinggalkan yang membuatnya selalu memilih menjadi yang paling mudah mengalah. Kepatuhan yang ia banggakan selama ini, tiba-tiba tampak seperti penyangkalan atas luka yang tak pernah ia sembuhkan. Aku tidak menyuruh kamu balas dendam, kata Dewi. Aku cuma minta kamu jujur pada dirimu sendiri. Apa yang kamu mau? Apa yang kamu sanggup tanggung? Hesti mengangkat wajahnya. Untuk pertama kalinya, pertanyaan itu tidak terasa egois. Ia terdiam lama, merasakan sesuatu bergerak di dalam dadanya. Bukan keberanian penuh, tapi kesadaran yang tidak bisa ditarik kembali. Aku tidak mau terus bersembunyi, katanya akhirnya. Suaranya masih gemetar, tapi ada garis tegas yang baru. Aku juga tidak mau hidup dari kebohongan yang bukan aku ciptakan. Dewi mengangguk, matanya berkaca-kaca. Itu awal yang jujur. Malam turun dengan pelan. Setelah Dewi pergi, Hesti duduk sendiri di kamar. Ia membuka ponselnya, melihat pesan Rangga yang masuk bertubi-tubi. Semuanya berisi kecemasan yang sama tentang karir dan nama baik. Jari Hesti berhenti di atas layar. Ia belum membalas apapun. Tapi kali ini, diamnya berbeda. Bukan karena takut, melainkan karena ia sedang memilih. Dengan napas panjang, Hesti membuka catatan kecil di ponselnya dan menuliskan satu kalimat sederhana. Keputusan kecil yang terasa berisiko. Aku harus bicara. Tidak untuk menghancurkan siapapun, tapi untuk berhenti menghancurkan diriku sendiri. Kalimat yang Hesti tulis semalam terus terngiang di kepalanya ketika ia melangkah masuk ke rumah kontrakan yang selama ini ia sebut rumah tangga. Aku harus bicara. Bukan untuk menang, bukan untuk membuat Rangga jatuh, melainkan agar dirinya sendiri tidak lagi terhapus. Tangannya dingin saat membuka pintu, tapi langkahnya tidak lagi ragu. Rangga sudah menunggu di ruang tamu. Ia berdiri, ponsel di tangan, wajahnya tegang namun berusaha tampak menguasai keadaan. Tatapannya mengeras begitu melihat Hesti datang tanpa senyum, tanpa sapaan. Kita bisa selesaikan ini baik-baik, kata Rangga cepat, seolah mengantisipasi badai. Aku sudah bilang, kamu terlalu membesar-besarkan. Hesti meletakkan tasnya perlahan. Ia tidak langsung duduk. Tidak, katanya pelan. Aku tidak membesar-besarkan. Aku baru berhenti mengecilkan diriku sendiri. Rangga menghela napas, terdengar kesal. Kamu capek, itu wajar. Tapi kamu jangan dengar omongan orang. Dewi, perempuan itu, dia tidak ada di posisi kita. Posisi kita. Hesti menatapnya lurus. Untuk pertama kalinya, ia tidak menghindar dari mata Rangga.
Posisi yang mana? Yang satu di rumah menunggu, yang satu di luar kota membangun keluarga lain. Rangga terdiam sesaat, lalu tersenyum miring. Kamu terlalu emosional. Kamu selalu begitu kalau lagi tertekan. Kalimat itu, yang dulu membuat Hesti meminta maaf, kini hanya membuatnya menarik napas lebih dalam. Aku emosional karena kamu berbohong, jawab Hesti. Dan aku tidak akan membiarkan kamu menyebut itu kelemahanku. Rangga mengangkat bahu, mulai berjalan mondar-mandir. Aku tidak pernah berniat menyakitimu. Kamu tahu aku bertanggung jawab. Aku tetap menafkahi kamu. Aku tetap pulang. Sesekali, potong Hesti. Dan setiap pulang, kamu menuntut dilayani seolah aku tidak berhak bertanya. Rangga berhenti. Wajahnya mengeras. Kamu ini istri. Sudah seharusnya begitu. Hesti merasakan sesuatu di dadanya retak. Bukan lagi perih yang menusuk, melainkan bunyi patah yang tenang. Aku istri, katanya, suaranya stabil, bukan benda. Rangga tertawa kecil, nada meremehkan. Kamu harus realistis. Aku laki-laki. Aku punya kebutuhan. Kamu tidak selalu ada. Kamu terlalu penurut, terlalu diam. Aku butuh seseorang yang... Kebutuhan sebagai laki-laki, Hesti mengulang pelan, memastikan ia tidak salah dengar. Kata-kata itu menggantung di udara, berat dan telanjang. Iya, Rangga menjawab cepat, seolah itu penjelasan paling logis. Kamu tidak bisa menutup mata dari itu. Banyak rumah tangga seperti ini, Hesti. Kamu saja yang terlalu idealis. Idealistis. Kata itu menghantam sisa-sisa yang masih ingin memaafkan. Hesti teringat semua malam menunggu, semua tanda tangan yang ia bubuhkan tanpa bertanya, semua nasihat untuk sabar dan mengalah. Semua itu, rupanya, hanya latar untuk pembenaran ini. Jadi, kata Hesti perlahan, selama ini kamu merasa benar. Rangga terdiam, lalu mengangguk tipis. Aku melakukan yang terbaik dengan caraku. Hesti menutup mata sejenak. Saat membukanya, ada ketenangan asing yang membuat Rangga mengernyit. Kalau begitu, ucap Hesti, tidak ada lagi yang bisa aku pertahankan. Rangga mendengus. Jangan lebay. Kamu masih istriku. Kata istriku itu tidak lagi membawa rasa memiliki. Hanya garis hukum yang kosong dari empati. Cinta tidak bisa hidup di tempat yang menganggap kebohongan sebagai hak, jawab Hesti. Dan aku tidak bisa mencintai seseorang yang menyebut pengkhianatan sebagai kebutuhan. Rangga melangkah mendekat, suaranya menurun, manipulatif. Kamu mau apa sebenarnya? Kamu mau menghancurkan semuanya? Kamu siap hidup sendiri? Pertanyaan itu dulu akan membuat Hesti gemetar. Kini, ia merasakan ketakutan yang sama, namun tidak lagi menguasai. Aku takut. Akunya jujur. Tapi aku lebih takut kalau terus hidup sebagai bayangan. Rangga terdiam. Untuk pertama kalinya, ia kehabisan kalimat yang bisa mengendalikan. Keheningan itu panjang, dan di dalamnya, Hesti merasakan sesuatu yang pergi dengan tenang. Sisa cinta yang selama ini bertahan karena harapan palsu. Aku tidak akan diam lagi, kata Hesti, tegas. Aku tidak tahu langkah selanjutnya seperti apa. Tapi aku tahu, aku tidak akan menutup mulut demi kenyamananmu. Rangga menatapnya tajam, lalu tertawa pendek. Kamu akan menyesal. Mungkin, jawab Hesti. Tapi bukan karena aku akhirnya jujur. Ia mengambil tasnya. Saat melangkah menuju pintu, kakinya bergetar. Bukan karena ragu, melainkan karena sadar betapa besar risiko di depan. Ia berhenti sejenak, menoleh sekali saja. Wajah Rangga tampak asing, seperti orang yang baru ia kenal hari ini. Pintu tertutup di belakang Hesti dengan bunyi pelan. Di luar, udara terasa dingin. Hesti menghirupnya dalam-dalam, menyadari satu hal yang membuat dadanya perih sekaligus ringan. Ia baru saja kehilangan cinta, dan pada saat yang sama, menemukan dirinya kembali. Hesti duduk di bangku taman kecil dekat penginapan ketika Maya datang. Wajah Maya terlihat lebih pucat dari pertemuan terakhir mereka, tetapi langkahnya mantap, seolah ia sudah menyiapkan dirinya
untuk apapun yang akan diucapkan hari ini. Anak kecil itu tidak ikut. Ketidakhadirannya justru membuat suasana terasa lebih berat, seperti ada keputusan yang sengaja dipisahkan dari kepolosan. Mereka duduk berdampingan, memandangi pepohonan tanpa langsung berbicara. Hesti merasakan sisa getaran dari pertengkarannya dengan Rangga semalam masih menetap di tubuhnya. Bukan lagi kemarahan, melainkan kelelahan setelah jujur pada diri sendiri. Aku sudah bicara dengan dia, kata Maya akhirnya. Suaranya datar, tapi matanya menyimpan luka yang sama. Hesti mengangguk. Aku juga. Maya tersenyum tipis, pahit. Dia marah. Menyalahkan aku. Katanya aku merusak semuanya. Dia bilang hal yang sama padaku. Jawab Hesti. Kalimat itu keluar tanpa emosi berlebih. Justru seperti pengakuan sederhana. Keheningan itu terasa berbeda dari sebelumnya. Tidak ada lagi ketegangan dua perempuan yang berdiri di sisi berlawanan. Yang tersisa hanyalah dua orang yang sama-sama tertipu. Aku tidak marah padamu, kata Maya pelan, menoleh ke arah Hesti. Aku marah pada diriku sendiri, karena terlalu percaya. Hesti menggeleng perlahan. Aku juga. Tapi kita tidak saling berutang salah. Maya menarik napas panjang, seolah melepaskan beban yang selama ini ia genggam. Aku tidak mau jadi musuhmu. Aku tidak mau hidup dengan kebencian yang bukan aku ciptakan. Kalimat itu membuat dada Hesti menghangat dengan cara yang asing. Ia menyadari bahwa empati yang tumbuh di antara mereka bukanlah bentuk kelemahan, melainkan penolakan terhadap permainan Rangga yang memecah dan mengadu. Aku sepakat, kata Hesti. Aku tidak mau lagi hidup dari posisi saling menyalahkan. Ponsel Maya bergetar. Ia melirik layar, lalu menutup matanya sebentar. Dia menelepon. Berkali-kali. Hesti merasakan ketegangan itu ikut menjalar ke tubuhnya. Seolah mereka berdua berdiri di tepi runtuhnya sesuatu yang besar. Di tempat lain, Rangga berjalan mondar-mandir di apartemennya. Wajahnya merah, napasnya berat. Dua panggilan tidak terjawab dari Maya. Pesan singkat dari Hesti yang hanya berisi satu kalimat tegas. Aku tidak akan menarik kata-kataku. Membuat kepalanya berdenyut. Ia membanting ponsel ke sofa. Kalian berlebihan, teriaknya pada ruangan kosong. Untuk pertama kalinya, kemarahannya tidak menemukan sasaran yang bisa ia kendalikan. Ia menelepon Maya lagi. Tidak diangkat. Menelepon Hesti. Tidak dijawab. Dunia yang selama ini ia bagi rapi mulai runtuh bersamaan. Tidak ada lagi satu perempuan yang bisa ia yakinkan bahwa semuanya baik-baik saja. Tidak ada lagi ruang untuk bersembunyi di balik alasan pekerjaan, kebutuhan, atau keadaan. Ketika akhirnya Maya mengangkat, suaranya dingin. Aku tidak mau bicara sekarang. Aku ayah dari anakmu. Rangga membentak. Kamu tidak bisa memutuskan sepihak. Kamu juga tidak pernah memberi aku pilihan, balas Maya, suaranya bergetar tapi tegas. Aku pikir aku istrimu. Kalimat itu menghantam Rangga lebih keras dari yang ia perkirakan. Ia terdiam, lalu nadanya melunak, hampir memohon. Aku bisa jelaskan. Kita bisa atur ulang. Sudah terlambat, jawab Maya singkat sebelum menutup telepon. Rangga terduduk. Dadanya naik turun, ego yang selama ini menopangnya retak perlahan. Ia baru menyadari bahwa kendali yang ia banggakan ternyata rapuh. Penyesalan muncul. Bukan karena luka yang ia sebabkan, melainkan karena kehilangan yang kini nyata. Di taman, Hesti memandang Maya yang menyimpan ponsel kembali ke tas. Aku akan pulang ke rumah orang tuaku sebentar, kata Maya. Aku butuh ruang. Hesti mengangguk. Aku juga. Mereka berdiri. Tidak ada pelukan, hanya tatapan saling menguatkan. Dua jalan berbeda, satu kesadaran yang sama. Saat Maya melangkah pergi, Hesti duduk kembali sendirian. Ponselnya bergetar. Nama Rangga muncul lagi. Ia tidak mengangkat. Jarinya bergetar, bukan karena ragu, tetapi karena tahu, apapun langkah berikutnya, hidupnya tidak akan kembali seperti semula. Hesti menatap layar itu lama, lalu mematikannya. Di dadanya, ada rasa takut yang nyata, tapi juga ruang baru yang pelan-pelan terbuka. Pilihan terakhir menunggunya, dan ia tahu, kali ini tidak ada siapapun yang bisa mengambilnya selain dirinya sendiri. Pagi itu datang dengan sunyi yang berbeda.
Tidak lagi menekan seperti kemarin-kemarin, melainkan tenang dengan cara yang asing bagi Hesti. Ia terbangun di kamar rumah orang tuanya, tempat yang sudah lama tidak ia tempati lebih dari beberapa hari. Bau kayu lemari tua dan suara burung dari halaman belakang membawa ingatan masa kecil. Masa ketika ia belum belajar bahwa menjadi baik seringkali berarti meniadakan diri sendiri. Ia duduk di tepi ranjang, menatap ponsel yang semalaman ia biarkan mati. Ketika akhirnya ia menyalakannya, puluhan pesan masuk dari Rangga muncul bersamaan. Nada yang sama, panik, menyalahkan keadaan, lalu berganti memohon. Tidak satu pun berisi pengakuan yang jujur. Dada Hesti bergetar. Tapi kali ini bukan karena ingin menjawab. Ia menyadari sesuatu yang sederhana dan menenangkan. Ia tidak lagi berutang penjelasan pada kebohongan. Siang itu, Hesti menemui Rangga untuk terakhir kalinya. Bukan di rumah kontrakan, bukan di kafe netral yang menyamarkan jarak, melainkan di kantor pengacara yang direkomendasikan Dewi. Ruangan itu terang, bersih, dan dingin. Tempat yang tidak memberi ruang pada drama, hanya fakta. Rangga datang terlambat. Wajahnya kusut, matanya merah, seolah semalam ia kalah oleh dirinya sendiri. Ia duduk di hadapan Hesti dengan sisa-sisa keangkuhan yang kini tampak seperti kebiasaan lama yang dipaksakan. "Kamu yakin dengan ini?" tanya Rangga, suaranya rendah. "Kita masih bisa memperbaiki." Hesti menatapnya tenang. Ia tidak lagi mencari nada yang tepat agar Rangga tidak tersinggung. "Yang rusak bukan cara kita bertengkar," jawabnya pelan. "Yang rusak adalah kejujuran. Dan itu tidak bisa diperbaiki dengan janji." Rangga menghela napas, lalu mencoba tersenyum. "Kamu selalu terlalu keras pada dirimu sendiri. Kamu bisa tetap jadi istri yang baik." Hesti menggeleng. "Aku sudah terlalu lama jadi istri yang baik, Rangga. Dan itu membuatku terus terluka." Ia berhenti sejenak, merasakan kata-kata itu benar-benar miliknya. "Sekarang aku memilih jadi manusia yang utuh." Kata utuh membuat Rangga terdiam. Ia menunduk, lalu tertawa kecil tanpa humor. "Jadi aku yang jahat sekarang?" "Aku tidak sedang memberi label," jawab Hesti. "Aku hanya berhenti menanggung peran yang bukan milikku." Proses itu berjalan tanpa teriakan, tanpa air mata meledak-ledak. Justru ketenangan itulah yang membuat Rangga kehilangan pijakan. Ia tidak lagi berhadapan dengan istri yang bisa ia yakinkan, ia tekan, atau ia buat merasa bersalah.